Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sofyan Sauri dari kelas PAI 3G dengan NIM 1911189 dalam makul Psikologi Pendidikan. Di sini saya akan menjelaskan tentang berpikir dan implikasinya dalam pendidikan. Baiklah, kita awali dari pengertian. Berpikir menurut para ahli. Dalam buku Psikologi Pendidikan karya John W. Santrok, berpikir adalah memanipulasi atau mengelola dan menginformasikan informasi dalam memori. Sering kali dilakukan untuk membentuk konsep, nalar, membuat keputusan kreatif, atau memecahkan masalah. Menurut Abu Ahmadi, dalam buku psikologinya, psikologi belajarnya, berpikir adalah daya jiwa yang dapat meletakkan hubungan antara pengetahuan kita. Berpikir itu merupakan proses yang dialektis, artinya selama kita berpikir, pikiran kita dalam keadaan tanggung jawab untuk mendapatkan meletakkan pengetahuan kita. Dalam berpikir, kita memerlukan alat yaitu akal atau rasio. Hasil berpikir kita dapat diwujudkan dengan bahasa. Jadi kesimpulannya, berpikir adalah meletakkan hubungan bagian-bagian pengetahuan kita. Komponen dasar dalam berpikir. Ada 3 komponen dasar dalam berpikir. Pertama, berpikir adalah aktivitas kognitif yang terjadi dalam mental atau pikiran seseorang dengan cara menyimpulkan yang tampak. Yang kedua, berpikir dengan memanipulasi pengetahuan atau dalam sistem kognitif. Dengan cara pengetahuan yang tersimpan di dalam ingatan, digabungkan dengan informasi sekarang sehingga menghasilkan pengetahuan baru yang menghadapi situasi sekarang atau lebih bisa menghadapi situasi sekarang. Ketiga, aktivitas berpikir. Aktivitas berpikir diarahkan untuk memecahkan masalah. Yang ketiga, bentuk-bentuk berpikir. Pertama, berpikir dengan pengalaman. Yang kedua, berpikir representatif atau berdasarkan ingatan atau tanggapan. Yang ketiga, berpikir kreatif. Pikiran yang menghasilkan ide-ide baru yang kreatif, yang lebih baik atau memiliki solusi terhadap masalah. Keempat, berpikir produktif. Hampir sama dengan berpikir kreatif, tapi dia dengan memanipulasi pikiran yang lama. Dan yang kelima adalah berpikir rasional atau berpikir hal-hal yang masuk akal dari hal-hal yang kita temui. Implikasinya dalam pendidikan. Ini hal yang penting. Dalam pendidikan, berpikir ada hal yang utama terhadap pelajar karena berpikir akan mengubah paradigma dan pemahaman yang baru bagi pelajar. Maka hal itu dapat menjadi alat bagi pelajar untuk meraih pengetahuan sehingga menjadi kehidupannya lebih baik lagi. Salah satu cara adalah berpikir simbolik untuk mengembangkan diri pada anak. Umur yang produktif untuk mengubah kreativitas berpikir pada anak pada usia 2-7 tahun. Menurut Jamaris, ada beberapa metode yang bisa dilakukan dalam usaha mengembangkan kreativitas berpikir anak. Pertama, memberikan berbagai kesempatan untuk memunculkan perilaku yang kreatif. Yang kedua, memperlihatkan anak bahwa fantasi dan imajinasi memiliki nilai-nilai tertentu.
Yang ketiga, membaca anak untuk menceritakan fantasinya dengan imajinasi. Contohnya, memberikan cerita dongeng yang dibacakan oleh anak itu sendiri dengan peran yang berbeda-beda. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.